Oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ya tadi ya, itu bunyinya pada saat langsam normal, halus ya teman-teman. Tapi pada saat ketika buka gas sekitar di 3000 rpm, itu langsung berbunyi seperti ada kerikil-kerikil bercampur pasir ya di bagian kiri atau di bagian magnet. Nah, untuk sementara sebelum kita bongkar, kita main analisa dulu. Analisa di sini itu terjadi karena sistem kamrat tidak bekerja secara normal. Biasanya yang sering terjadi supra seperti ini itu adalah bagian kamratnya yang mudah kena ya teman-teman. Nah, untuk urutan pembongkarannya bebas ya. Yang penting urutannya itu kita buka dulu bak magnetnya, kemudian kita langsung ganti kameranya ya teman-teman. Nah, untuk urutannya kita buka dulu tadi presnelingnya ya teman-teman, kemudian cover gear depan kita buka, terus kemudian kita melakukan proses stop ini ya. Nah, biasanya proses stop itu dilihat dari lubang kecil itu ada tanda T ya teman-teman kalau Honda, tapi kalau Yamaha rata-rata tandanya itu H. Nah, itu harus lurus di pada bagian lubang kecil itu ya teman-teman. Nah, setelah lurus gigi kamrat yang bagian depan itu ada tandanya juga ya, jadi ada semacam titik, itu harus lurus ke depan. Nah, setelah yakin lurus, kita langsung saja bongkar ya teman-teman. Kita buka untuk cover magnetnya ini menggunakan kunci T8 ya. Nah, terus kemudian kita congkel menggunakan gagang T8 nya ini bisa ya teman-teman, atau juga ada tandokannya. Nah, untuk membuka magnetnya kita gunakan shock 17 ya teman-teman. Jangan langsung dibuka ya kalau kita mau ngetrek. Jadi murnya itu kita pasang lagi, kita ambil ringnya saja, kita pasang lagi untuk murnya, supaya nanti ketika proses pengetrekan itu bagian ujung kruk as atau askreknya itu tidak melecor ya teman-teman. Melecor itu bahasa ininya apa ya, bahasa Indonesianya, pokoknya biar tidak ngembang ya, ujungnya tidak ngembang. Nah, kita buka seperti ini. Untuk trek magnetnya saya lupa ya nomornya, yang jelas ini kita menggunakan trek magnet Tegiro tapi yang derajatnya itu kasar, bilang saja punya Supra 125 ya. Nah, di situ kita bisa lihat ya teman-teman, untuk kamratnya itu yang kita goyang-goyang itu sudah terlalu kendor ya teman-teman. Namun sebenarnya ini tidak terlalu kendor, masih cukup ya. Yang biasanya berisik itu terjadi pada bagian sistem rollnya atau sistem sulingannya, bisa terjadi ya teman-teman. Nah, tapi yang jelas ini sih sepertinya sih analisa saya itu ada di bagian roll kameranya yang sudah mengeras ya teman-teman. Nah, jadi untuk lebih amannya kita akan main aman ya. Jadi kita itu penggantiannya itu satu set ya teman-teman. Nah, masalahnya kalau tipe Honda seperti ini, Revo Absolute, Supra 125 ya maksudnya ya, Supra 125 yang new injeksi ini masih kembali lagi ya, untuk teknologinya itu menggunakan seperti grand tersebut ya. Nah, untuk cara pelepasannya kita buka untuk bagian timing bagian depan ya. Kita langsung menggunakan kunci shock 12, gunakan impact. Kalau nggak ada impact ya manual ya teman-teman. Nah, terus kemudian untuk mempermudah pelepasan rollnya itu ya, itu kita lepas untuk bagian stud kamratnya dulu ya sebenarnya, atau kita langsung buka pakai yang baut 12 itu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung buka di sini, itu lebih enak juga ya teman-teman. Nah, tujuannya sama ya, kita mau ganti kamrat bagaimanapun caranya yang penting sama. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian roll di bagian tengah itu masih lumayan bagus, lumayan empuk. Cuman yang roll bagian belakang itu yang ada dua itu sudah mengeras ya teman-teman. Nah, kalau nggak percaya ya silakan dicek di sini. Oke ya teman-teman. Nah, di sini kita buka menggunakan kunci L5 yang bagian roll kamera bagian bawah ini keras ya teman-teman. Untuk bagian di sini itu sebenarnya empuk juga ya, seperti karet atos itu loh ya. Jadi nggak terlalu empuk juga nggak terlalu lembek. Nah, setelah tersebut ya kita pasang untuk bagian kamera yang baru ya, kita pasang bagian kamera yang baru menggunakan kita tetap menggunakan roll yang baru yang lama ya teman-teman, karena di sini
kebetulan sudah habis mungkin stoknya, tapi kita pakai yang lama juga nggak apa-apa karena kita lihat kalau kondisinya itu masih sangat bagus ya teman-teman. Nah, terus kemudian sepi magnet yang bagian kruk as belakang itu harus lurus menghadap ke depan ya. Nah, itu menandakan bahwasanya piston pada saat posisi top, bagian gigi kamratnya itu ada topnya juga, seperti lingkaran kecil yang nggak kelihatan ya kalau di kamera. Oh, kelihatan ya sedikit ya. Nah, itu harus menuju ke depan sejajar dengan tonjolan itu ya, yang ada di baksinya itu ya. Nah, terus kemudian kita lanjut untuk proses pemasangan. Nah, yang terpenting pada saat proses pemasangan dengan bertipe mesin Supra 125 seperti ini, terus kemudian Revo Absolut, itu kita harus mengendorkan setut sulingan yang ada di bawah menggunakan kunci huruf 14. Itu nanti cara kerjanya adalah searah atau one way ya teman-teman. Ini lebih ke kerja oli ya, jadi itu nanti ada lubangnya. Nah, itu kan ya, bisa dilihat yang baru itu bagian atas tidak terlalu kendor ya, itu hampir lurus ya teman-teman. Nah, kita pasang lagi menggunakan baut 12. Nah, catatan yang terpenting itu adalah di sini ya teman-teman. Ini kalau kita pakai yang atau itu biasanya kita berhingga di sini karena terlalu panjang untuk bushingnya ya. Makanya kalau kita kencangkan yang baut 12 nya itu akan seret, jadi nggak bisa naik turun naik. Oke. Nah, setelahnya gitu kita langsung pasang di sini, kita coba. Setelah kita gerinda atau kita kurangin, sesuaikan saja ya teman-teman. Yang penting ini bisa bergerak saja naik turun ya, karena itu berkaitan dengan setut kamrat yang saya katakan tadi ya teman-teman. Nah, berikutnya ini yang saya maksud ya, kita pasang, kita dorong menggunakan per. Nah, di sini ya teman-teman yang perlu diperhatikan, biasanya per itu pakai bawaan pabrik ya. Kenapa? Berarti menandakan kinerja sulingan itu sebenarnya tidak rusak, namun kinerjanya sudah tidak maksimal ya. Bukan rusak, kalau rusak itu kalau kita tiup menggunakan manual itu biasanya masih normal, tapi kalau ketika dibikin di sini itu sudah kurang normal. Solusinya bagaimana ya teman-teman? Nanti di akhir video bisa dilihat ya teman-teman, karena di sini ini kan sudah baru semuanya ya teman-teman, roll bagian bawah, roll atas, cuma yang ini yang bekas itu hanya roll yang tengah, tapi itu masih dalam kondisinya baru. Saya jujur masih dalam kondisinya baru. Mungkin dulunya ini berbunyi kemeracak ya teman-teman, jadi cuma diganti bagian roll-roll saja. Dulunya mungkin sudah habis rollnya tapi tidak melakukan proses penggantian kamrat, sehingga hasilnya kurang maksimal. Setelah kencang semuanya ya teman-teman, ini kita pasang lagi untuk di bagian baut magnetnya ya teman-teman ya. Kita pasang di 8. Jangan lupa untuk panjangnya kita harus perhatikan ya, nanti kalau nggak diperhatikan itu bisa tembus ke dalam, jadi nanti masalah lagi ya. Terutama itu baut yang bagian cover rantai ya, cover gear depan, itu biasanya yang sering terjadi di motor-motor seperti ini. Bautnya terlalu panjang, ketika dipaksa maka akhirnya jebol ke dalam mesin, sehingga menyebabkan oli tersebut rembes ya. Nah, kita pasang, kita kencangkan semuanya ya teman-teman. Kita mau hidupkan habis ini seperti apa untuk bunyinya ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian cover penutup noken as itu kita pasang lagi ya teman-teman. Oke teman-teman,
kita mau cek, ini sudah dilakukan proses pemasangan ya. Kita lakukan proses pemasangan selesai, kita mau coba dulu. Nah, tapi sebelumnya biasanya kalau kita itu pakai setelah ganti start awal itu biasanya agak kasar ya, karena di sini sistem kerja setutnya itu masih belum bekerja ya. Di sini bentar. Nah, ini kan ada baut setut tadi yang kita pasang ya. Di atasnya ada baut 10 atau juga baut 8 biasanya. Ini nanti kita kendorkan ya. Jahit sing anu. Oh, silaya. Saksa di mana? Simpanan, Mas. Biasanya lek sing mitah ini ada. Ini beli dulu. Pengerannya langsung halus ya. Masih ada gemericiknya. Kita mau buka mesinnya. Kita gas sampai moncrot oli. Nah, seperti itu. Tutup. Maka otomatis sistem kerja setut dia langsung bekerja ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya teman-teman, ketika kita sudah melepas baut pembuangan oli di sini, seharusnya dia sudah bekerja normal. Tapi kalau motor ini masar bunyinya, dan kita harus ambil solusi terakhirnya ya, kita harus mengencangkan di bagian per setutnya di sini, seperti dalam video berikut. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah dapat halus. Tadi itu sempat bunyi kasar setelah penggantian kamrat dan juga rollnya, semuanya itu sempat kasar ya. Meskipun bagian bawah sini, bagian baut yang bawah itu tadi kita buka ya, sudah kita keluarkan olinya dari sini, tapi tetap kasar. Ternyata penyakitnya ada di sini ya teman-teman. Nah, ada di sini penyakitnya. Alternatifnya bisa pakai per master rem depan ya, itu sangat pas. Agak diodot sedikit ya, agak sedikit sekali, odot sedikit, pakai per master. Nah, seperti ini bentuknya ya, ini agak diodot sedikit begini. Nah, itu kita pasang, cari saja yang pas, pokoknya dari dasar crankcase-nya itu rata, itu nanti kena tekan baut. Nah, langsung ya, dari hasilnya langsung bisa kelihatan. Ya. Tadi kalau ditahan gini, suaranya ngericiknya keras sekali. Sekarang sudah halus. Kalau dilihat dari sejarahnya, indikasi motor ini rutin ganti oli ya, tidak ketelatan oli, karena dari kondisinya cuma menguning saja bagian crankcase-nya, tapi tidak terjadi warna hitam. Terima kasih.